Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nisa. Di sini saya akan menyampaikan PPT yang sudah saya buat yang berjudul Informasi Penelitian Health During of Pandemic. Pendahuluan, latar belakang. Inovasi adalah sebuah pengembangan atau proses ide-ide yang menghasilkan suatu produk yang bernilai. Inovasi sangat dibutuhkan untuk memperbaiki suatu produk untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya inovasi dapat membantu untuk memudahkan penerapan dalam sehari-hari termasuk untuk mencari informasi. Informasi adalah suatu data yang memiliki tujuan untuk memberitahu pembaca tentang berita-berita terkini yang dapat diketahui kebenarannya. Khususnya di masa pandemi ini, banyak sekali informasi-informasi terbaru mengenai COVID-19. Berikut merupakan inovasi informasi mengenai penelitian health during of pandemic. Nomor 1, yaitu health behavior during the coronavirus disease 2019 pandemic implication for obesity. Obesitas adalah kelebihan berat badan yang disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat, apalagi pada saat pandemik orang-orang sering berada di dalam rumah. Hal ini menyebabkan kasus obesitas mencapai 42% dan terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena itu, para ahli kesehatan menghimbau agar orang-orang giat untuk melakukan aktivitas fisik, menjaga pola hidup sehat, diet, dan tidur yang cukup. Dengan menggunakan penelitian ini, bisa menurunkan angka kematian karena obesitas. Yang kedua, mental health and the COVID-19 pandemic. Pandemi COVID-19 telah membawa tantangan global terbesar dalam satu generasi. Tingkat dan dampak akhir dari pandemi ini pada kesehatan global, ekonomi dunia, kohesi masyarakat, dan kehidupan sehari-hari masih belum diketahui. Penelitian menjelaskan tantangan luar biasa dari pandemi ini di berbagai pengaturan perawatan kesehatan mental dan upaya mengagumkan untuk menyesuaikan pemberian layanan dengan cepat untuk memastikan kesinambungan perawatan yang dapat diakses untuk semua. Perhatian utama sekarang adalah bahwa dampak kesehatan mental akan menjadi tidak proporsional. Dampak pada masyarakat yang paling rentan dan kurang beruntung seperti orang-orang dengan kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, yang nomor 3, the mental health of doctor during the COVID-19 pandemic. Pada saat pandemi seperti ini, pasien di rumah sakit akan jauh lebih meningkat dikarenakan banyak orang yang terpapar COVID-19. Hal ini juga membuat para tenaga medis, termasuk dokter, harus bekerja keras dengan sangat ekstra. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa profesi kesehatan mengalami tingkat stres kerja yang lebih tinggi daripada populasi umum, bahkan dalam keadaan normal. Untuk itu, dokter seharusnya memeriksakan kesehatan mental mereka. Yang keempat adalah physical activity of police in the care for their health potential before and during the COVID-19 pandemic. Sejak awal tahun 2020, dunia telah bergelut dengan pandemi penyakit coronavirus yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah. Pemerintah Polandia memberlakukan larangan pergerakan orang di negara tersebut yang kemungkinan berdampak signifikan pada pengurangan aktivitas fisik harian, karena kesempatan terbatas untuk terlibat dalam fisik harian di luar ruangan. Sebagian besar peserta tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus melalui isolasi diri dan karantina. Penerapan latihan fisik secara teratur di lingkungan rumah selama pandemik akan secara signifikan mengurangi risiko terhadap kesehatan fisik dan mental. Untuk itu, peneliti mengadakan survei untuk mengetahui apakah warga Polandia tetap melakukan aktivitas fisik dan menjaga pola hidup sehat. Yang kelima ada the COVID-19 pandemic, the public health reality. COVID-19 adalah salah satu penyakit yang baru muncul di tahun 2019 yang telah menewaskan banyak orang. Virus ini membuat banyak negara mengalami krisis ekonomi. Tingkat kematian kasus COVID-19 yang pada prinsipnya merupakan indikator keganasan virus dan tingkat keparahan penyakit telah menjadi bahan perdebatan. Dengan pandemi dan masalah serupa yang kemungkinan akan kembali terjadi,
Penelitian menyerukan keputusan berbasis bukti, pemulihan jurnalisme yang bertanggung jawab, dan komunikasi yang dibangun di atas landasan ilmiah yang kokoh. Yang keenam ada depression and anxiety in healthcare professional during the COVID-19 pandemic. Staf perawatan kesehatan telah menjadi pusat perjuangan melawan pandemi COVID-19. Berdasarkan studi di berbagai negara, peneliti bertujuan untuk menyelidiki prevalensi berbagai stres terkait pekerjaan di kalangan profesional perawatan kesehatan di Jerman, khususnya untuk pandemi COVID-19. Efek psikologis dari penyebab stres ini dalam hal gejala klinis dan perilaku mencari bantuan tenaga kesehatan. Hasil menunjukkan bahwa tenaga kesehatan paling terpengaruh oleh tindakan perlindungan di tempat kerja mereka dan perubahan dalam prosedur kerja. Gejala psikologis terutama kecemasan dan depresi secara signifikan lebih parah daripada sampel pra-pandemi non-klinis dan pada populasi umum selama pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi kerja perawatan kesehatan perlu lebih memperhatikan kesehatan mental staf mereka. Yang ketujuh, ada practitioner review health anxiety in children and young people in the context of the COVID-19 pandemic. Ketakutan terkait kesehatan merupakan respon yang normal dan umum dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Anak-anak dan remaja sering terpapar pesan tentang ancaman kesehatan termasuk dari media dan pihak berwenang. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kecemasan kesehatan dapat terjadi di masa kanak-kanak. Namun, banyak literatur diambil dari penelitian dengan menggunakan sampel orang dewasa. Upaya praktisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran asesmen dan pengobatan terkait kesehatan pada anak dan remaja dalam konteks pandemi COVID-19. Ulasan ini didasarkan pada bukti yang terbatas dalam populasi ini dan basis bukti yang lebih substansial untuk mengobati kecemasan kesehatan pada orang dewasa. Peneliti menganggap adaptasi diperlukan untuk memastikan interferensi tersebut sesuai dengan perkembangan. Yang kedelapan, a rapid review investigating the potential impact of a pandemic on the mental health of young people aged 12 until 25 years old. WHO secara umum menyatakan penyebaran penyakit coronavirus COVID-19 sebagai pandemi. Masa remaja dan masa dewasa awal adalah masa puncak untuk timbulnya kesulitan kesehatan mental. Peneliti merangkum bukti yang ada tentang potensi dampak pandemi pada kesehatan mental anak usia 12-15 tahun. Peneliti yang lebih longitudinal dengan orang muda, terutama remaja pada tahap awal wabah penyakit menular diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang cara terbaik untuk mendukung para remaja selama peristiwa ini. Yang kesembilan adalah loneliness and social isolation during the COVID-19 pandemic. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penerapan strategi jarak sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sangat penting untuk membatasi penyebaran virus. Selain prosedur karantina dan isolasi bagi mereka yang telah terpapar atau terinfeksi COVID-19, jarak sosial diberlakukan di antara populasi umum untuk mengurangi penularan COVID-19. Dampaknya dapat diperkuat secara tidak proporsional dengan penyakit mental yang sudah ada sebelumnya. Yang ke-10 yaitu self-quarantine non-compliance during the COVID-19 pandemic in South Korea. Di Korea Selatan, banyak orang dikarantina mandiri karena penyakit coronavirus. Peneliti melakukan identifikasi tingkat ketidakpatuhan karantina mandiri untuk kasus COVID-19 dan menilai dampak kebijakan One Strike Out dan peningkatan jumlah sanksi bagi pelaku karantina mandiri yang melanggar di Korea Selatan. Studi lebih lanjut dijamin untuk memperkuat kepatuhan karantina mandiri untuk pandemi di masa mendatang. Kesimpulannya, informasi adalah suatu data yang memiliki tujuan untuk memberitahu pembaca tentang berita-berita terkini yang dapat diketahui kebenarannya. Berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dipaparkan mengenai kesehatan yang dialami masyarakat pada masa pandemik, dapat diketahui pengaruh kesehatan mental dokter yang harus ditangani, tentang pemberian vaksin kepada anak remaja, dan pentingnya pemahaman tentang COVID-19. Sekian
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.